Ayat yang pertama di dalam Yoel pasal 3 ayat 10b, kita akan berdiri. Kita akan baca ayat ini sama-sama. Yoel pasal 3 ayat yang ke-10b. 10 bagian yang B ya. Yang sudah dapat katakan amin? Baik, sama-sama dengan saya dengan suara yang keras. Yoel pasal 3 ayat 10b. 1, 2, 3. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Amin. Puji Tuhan, selamat duduk. Ya, kita akan melihat ya definisi pahlawan versi dunia dan versi firman Tuhan. Ternyata ada perbedaannya, saudara. Ya, kalau saya lihat di sini, saya bacakan lagi Yoel pasal 3 ayat 10. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya, kalau pahlawan itu sebenarnya adalah seseorang yang melakukan tindakan heroik atau memiliki keberanian yang luar biasa dan bisa menghadapi tantangan, bahaya ataupun kesulitan. Ya, mereka seringkali menunjukkan pengorbanan, dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk kebaikan orang lain ataupun untuk masyarakat. Ya, seperti yang ada di Indonesia saat ini. Ada banyak jenis-jenis pahlawan yang kita tahu. Saya tidak sebutkan satu persatu, namun pada umumnya kita tahu ada yang namanya pahlawan nasional, mereka yang membela kemerdekaan Indonesia. Bahkan pahlawan nasional yang lain, ada juga pahlawan revolusi. Ya, pahlawan revolusi adalah para jenderal ya, yang waktu itu gugur dalam peristiwa gerakan 30 September tahun 65, sehingga dibangunlah monumen Pancasila Sakti itu ya. Lubang buaya, karena mereka waktu itu kejadian di lubang buaya. Ada lagi yang namanya pahlawan devisa. Pahlawan devisa adalah pahlawan di mana bangsa Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mereka mengirimkan hasil gajinya itu ke Indonesia untuk keluarganya. Itu disebut pahlawan devisa, karena menambah walaupun tidak secara langsung keuntungan untuk negara, tapi itu termasuk pahlawan devisa. Ada lagi pahlawan tanpa tanda jasa. Itu biasanya ditujukan kepada guru-guru. Saya mau tambahkan, ini bukan hanya berlaku guru, tapi juga berlaku kepada orang tua atau ibu dan bapak. Mereka adalah juga pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, bukan cuma guru ya. Ada lagi apa? Pahlawan olahraga. Mereka memiliki prestasi yang mengharumkan nama Indonesia, maka mereka disebut pahlawan. Ya, ada banyak prestasi, apapun itu bentuknya sekarang macam-macam, saudara. Namun ada satu pahlawan yang bukan pahlawan yang sejati, saudara. Apa itu istilahnya? Pahlawan kesiangan. Saudara pikir, bangunnya kesiangan kali? Enggak, itu istilah. Pahlawan kesiangan itu nolong orang tapi mungkin telat, lalu sebenarnya bukan dia nolong, tapi tiba-tiba dia yang, oh itu saya nolong itu. Nah itu namanya disebut pahlawan kesiangan. Itu sesuatu palsu, itu palsu, saudara. Mau usah ikutin ya, jangan sampai ada dan kali kita jadi pahlawan kesiangan ya. Oke, nah yang luar biasa dalam firman Tuhan, makanya saya ambil di Yoel 3 ini dikatakan orang yang tidak berdaya itu dibilang apa? Aku ini pahlawan. Padahal yang jelas seorang pahlawan itu pasti punya keberanian, kekuatan, dedikasi, komitmen, seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi ini kok dibilang justru yang tidak berdaya disebut pahlawan. Jadi apa arti pahlawan menurut versi Alkitab? Menurut versi firman Tuhan, yang pertama adalah orang-orang yang dipilih, yaitu orang yang lemah dan tidak berdaya. Firman Tuhan jelaskan. Seperti tokoh seorang Gideon saat itu dipilih oleh Tuhan
untuk membela bangsa Israel yang dijajah oleh bangsa Midian. Bangsa Midian ini merampas hasil tanaman, ternak, bahkan seluruh kekayaan bangsa Israel. Sampai pada akhirnya mereka tinggal di gua-gua. Mereka ketakutan. Mereka sangat tidak berdaya. Saat itu Tuhan sedang mencari siapa yang mau dipilih dari masyarakat, dari bangsa Israel ini untuk menghancurkan bangsa Midian. Ditemukanlah seorang yang namanya Gideon. Nah, di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15 kita buka firman Tuhan ini. Ya. Yang disebut pahlawan dalam firman Tuhan adalah orang yang lemah dan tidak berdaya. Sorry, ayat yang ini dulu. Ayat yang ke-12. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Hakim-Hakim 6 ayat 12 dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saya berpikir juga begini, kok tiba-tiba malaikat Tuhan ini langsung ngomong bahwa Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan gagah berani. Belum ada kerjanya, belum ada prestasinya, belum ada hasil apa-apa, kok langsung dibilang aku pahlawan yang gagah berani. Tahu dari mana Tuhan itu? Ya kan? Kalau disebut pahlawan itu sudah ada hasilnya dulu, sudah ada pengorbanan, ya, sudah ada dedikasi, sudah ada hasilnya. Apa yang dihasilkan sehingga itu bisa disebut pahlawan, bahkan dijadikan nama jalan di Indonesia, begitu kan? Karena jasanya. Lah ini Gideon belum ada kerja apa-apa, belum ada tindakan apa-apa, langsung disebut dia adalah pahlawan yang gagah berani. Saya pikir ini Alkitabnya tidak salah tulis ya. Belum ngapa-ngapain kalau dia bilang kamu tuh pahlawan yang gagah berani. Memang selalu namanya kebenaran dunia dan kebenaran firman Tuhan itu kontradiksi sebenarnya. Rasanya nggak nyambung, nggak masuk logika, nggak ada yang rasanya orang kayak gini dibilang gagah berani. Mana buktinya? Kan orang boleh dulu buktinya kalau memang dia gagah berani. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah mencatat. Ketika dia dipilih, dia langsung ngeles, saudara, ngeles. Apa istilahnya apa? Bikin alasan. Dia bikin alasan, karena alasan itu memang benar, saudara, bukan mengada-ngada. Dia ngatakan di ayat 15, Hakim-Hakim masih pasal yang 6, ayat 15, dia bilang begini. Tetapi jawabnya kepadanya, dia nggak tahu ini malaikat Tuhan ini malaikat yang diutus Tuhan. Ah Tuhan itu, dengan apakah akan diselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah suku Manasye. Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Kok kamu pilih aku sih? Aku ini suku paling terkecil di antara suku-suku yang lain, dan di antara keluargaku aku yang paling muda. Lah kok kamu nunjuk saya? Dibilang lagi aku ini pahlawan yang gagah berani. Di mana rumusnya itu nggak masuk akal. Benar nggak nih alasannya si Gideon? Benar banget, emang iya. Di antara keluarga besarnya dia paling muda, dan dia adalah suku yang paling kecil jumlahnya dari suku manusia. Ya, tapi itu tidak menjadi alasan sebenarnya. Ya. Lalu di ayat 16 dikatakan lagi firman Tuhan datang lagi kepada kita. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadamu posisi tangan. Ayat 16 ya. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Ya. Firman Tuhan berkata lagi kepada dia. Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul talang orang Midian itu sampai habis, sampai rata. Ya. Saudara lihat, Tuhan pusing dengan alasan. Tuhan tidak memberi alasan, mau alasan apapun. Ya kan?
bilang begini waktu dipilih Tuhan. Tuhan, aku tidak pakai ngomong. Aku ngomongnya gagap gitu loh. Kok Tuhan pilih aku? Kok Tuhan putus aku? Apa? Apa kriterianya? Aku nggak masuk kriteria semua. Tapi lihat, Tuhan itu sekadar kala memakai orang-orang kecil, orang-orang tidak berdaya, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia, orang-orang yang tidak terlihat di mata dunia. Karena justru di situ Tuhan mau tunjukkan kuasanya bagi orang-orang seperti ini. Amin. Siapa orang-orang yang lemah dan tidak berdaya? Kita, saya dan saudara. Kita ini manusia lemah gak berdaya. Mau sepintar apapun saudara, mau sekaya apapun saudara, mau sebanyak apapun prestasi saudara, kita di hadapan Tuhan lemah, gak berdaya. Kalau saudara dengan berbagai cara untuk survive, untuk bisa bertahan hidup dengan cara-cara sendiri, dengan pengalaman-pengalaman sendiri, kadang-kadang kita lupa sama Tuhan. Tuhan itu sedang mempersiapkan saudara untuk menjadi pahlawan yang gagah berani. Amin. Ya. Kalau tadi saya singgung pahlawan tanpa tanda jasa, bapak dan orang tua kita, nggak ada tuh. Kita mau kasih penghargaan apa sama orang tua kita? Kasih medali, kasih piala, kasih apa lagi? Nggak ada. Mereka tidak memberi apapun. Bagi mereka, ketika mereka melayani keluarga, itulah pengabdian mereka kepada keluarga, kepada anak-anak, ya, terutama bapak-bapak juga ya, pengabdian kepada keluarga, istri dan anak-anak, seperti itu. Nggak perlu digembar-gemborkan, nggak perlu diceritakan kemana-mana. Wah tadi bapaknya beli ini, beli tanah untuk anaknya, wah beli aset begini-begini. Yang ada memang bagi dia itu adalah bagian tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga. Demikian juga anak ibu. Sampai saya rasa, jadi orang tua ini tanggung jawabnya berat sudah. Walaupun kita sudah berkorban, walaupun kita sudah memberi yang terbaik, tapi ternyata masih ada yang kurang. Itu tandanya kita lemah. Kita nggak berdaya, kita nggak bisa kontrol anak kita. Nanti kalau selesai kuliah, mana ya sudah? Puji Tuhan dia sudah selesai sidang dan lulus dan sudah mendapat gelar sarjana komputer, belum sih, resminya nanti November. Apakah saya bisa ngatur deh nanti kamu kerja di sini? Pokoknya mama nggak mau tahu bulan depan kamu udah kerja. Tidak bisa begitu. Semua kembali ke anaknya. Dia sudah punya rencana sendiri, saudara. Tidak bisa lagi kita kendalikan. Itu tandanya orang tua terbatas, lemah. Bisa apa-apa saudara. Ada lagi yang pergi ke luar negeri, ya. Kemarin ada teman saya, rumahnya sini nggak jauh. Setiap pagi dia selalu WA saya, "Kak, doakan ya anakku bentar lagi hari Senin mau ke Jakarta, harus ke Cina." Dia bilang, "Aku satu minggu nangis terus kan?" Kenapa? Orang kaya gitu. Duitnya tuh nggak ada serinya gitu. Itu bisa nangis satu minggu, bentak-bentak matanya. Kenapa nangis saya bilang gitu? Ya memang udah saatnya anak pergi, gimana lah. Jauh lah untuk di Cina. Kita ini manusia. Kalau sudah di hadapan Tuhan, kecil banget saudara. Benar-benar tidak berdaya. Tapi Tuhan mengingatkan lewat firman Tuhan ini, bahwa orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, ada satu keberanian yang Tuhan taruh di hati kita untuk kita menjadi pahlawan yang gagah berani, bisa menghadapi apapun, tantangan, peperangan, ya, cobaan. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu keuangan yang rasanya, saudara, tagihan tidak habis-habis. Saya merasa juga saudara udah bayar yang ini, ada lagi. Nanti minggu depan, ada lagi. Rasanya pikir bulan ini nggak ada lagi yang kebutuhan mendadak. Tetap ada juga saudara. Aduh Tuhan, masalahnya nih, keuangannya nih, kalau lihat secara mata manusia, limitnya itu terbatas saudara. Tapi Tuhan kasih kita roh yang berani seperti Gideon, seperti
pahlawan yang gagah berani menghadapi apapun saudara. Padahal dia udah jelas-jelas bilang, saya ini paling muda di antara keluarga saya. Saya suku yang paling terkecil di antara bangsa Israel. Tapi Tuhan memilih dia. Amin. Tuhan memiliki dia bukan karena prestasi, bukan karena hebatnya, ya, tapi justru di dalam ketidakberdayaan Tuhan memiliki dia. Ya, pastinya dia ada rasa takut, saudara. Makanya dia itu sampai minta kebutuhan 3 kali, minta kabar itu sampai 3 kali, untuk dia memastikan bahwa dia itu benar-benar dipilih sama Tuhan. Gitu. Bukan karena maunya dia aja, saudara. Ya kan? Kalau kita seringkali minta sesuatu, benar nggak ya ini dari Tuhan? Atau hanya karena emosi kita? Atau hanya keinginan kita aja yang banyak maunya gitu? Orang itu kan gitu ya, banyak maunya. Udah dikasih yang ini, mau lagi yang ini. Udah dikasih mobil 2, mau lagi tambah yang baru. Atau tukar tambah lagi. Seperti itu, tidak ada masa puas. Sampai pada akhirnya Gideon, ya, diberikan keteguhan hati untuk menghadapi bangsa Midian. Karena Tuhan sudah berbuat berfirman di belakang apa? Aku menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Artinya tidak ada satu orang pun dari bangsa Midian yang dibiarkan hidup, saudara. Dihabisi sama Tuhan lewat Gideon. Nanti kita akan ikuti lagi cerita. Bagian yang kedua, saudara. Kalau yang tadi pertama, seorang pahlawan itu orang yang lemah dan tidak berdaya. Yang kedua, orang yang disebut pahlawan adalah orang yang melaksanakan firman-Nya dengan pendengaran suara. Kita buka di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang ke-20. Mazmur 103 ayat 20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Amin. Oh, iya. Siapa pahlawan yang perkasa? Mereka yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Itulah yang disebut pahlawan yang perkasa. Kalau yang pertama itu pahlawan yang gagah berani. Nah, yang kedua ini adalah pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang melaksanakan firman dan mendengarkan suara firman Tuhan. Itu disebut pahlawan, saudara. Di Alkitab jelas tercatat. Ya. Jadi saudara lihat bagaimana Gideon, ya, walaupun dia memberikan alasan seperti yang saya sampaikan tadi, tapi pada akhirnya dia dengar apa suara Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi instruksi Tuhan. Kadang-kadang kita juga gitu ya, kayak Gideon juga sih. Awalnya banyak alasan gitu, kayak ngeles gitu. Nanti dia Tuhan, kayaknya belum sekarang waktunya. Atau Tuhan gak lihat kondisi saya begini, masa saya harus mengerjakan firman Tuhan? Rasanya gak masuk akal. Nah, kan seperti itu ya kita. Atau mungkin saya ajak kayak gitu, kalau kayaknya seperti itu. Ya, terlalu banyak alasan, terlalu banyak argumen sama Tuhan, nego sama Tuhan. Bisa gitu ya? Bisa nego. Iya dong, orang si Abraham aja bisa nego sama Tuhan, alasannya begitu. It's okay lah, gak apa-apa, nego, tapi jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan Tuhan. Saya tanya, kadang-kadang kita tuh suka ganti peran. Ganti perannya Tuhan. Jadi seolah-olah kita yang Tuhan, Tuhannya jadi manusia. Gitu. Jadi kita kontrol Tuhan, kita ngatur Tuhan. Gak bisa, saudara, gak bisa dibolak-balik perkara seperti ini. Kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah bersuara, dengar, lakukan, walaupun berat, saudara. Saudara pikir Gideon walaupun sudah dikasih peneguhan firman Tuhan, disampaikan nggak boleh ditentang, nggak boleh takut, dia masih takut kan? Masih takut. Kenapa? Waktu perintah pertama dibilang apa? Hancurkan itu mesbah Baal itu. Gila kan? Itu mesbah sudah puluhan mungkin ratusan tahun dibangun oleh bangsa Midian, disuruh hancurin.
Ini bunuh diri gitu kan. Itu hal pertama yang disuruh oleh Tuhan. Dan dengan mesbah ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau saudara baca ceritanya itu, Gideon itu akan diburu mati loh saudara. Karena ini kerjaan siapa, ini pasti Gideon juga sih. Kan gitu. Dia masih ada takutnya juga loh saudara. Kalau Tuhan sudah berfirman, apa kamu katakan bangsa Midian itu akan habis. Dia masih ada takutnya juga. Karena apa? Dia manusia. Saudara juga manusia kan begitu. Pasti ada takut-takutnya juga. Ada khawatirnya juga. Ada bimbang-bimbangnya juga. Kan benar saudara? Walaupun kita udah berkali-kali dengar firman, walaupun udah berkali-kali baca firman, masih lagi ada keraguan. Itulah tandanya kita manusia. Karena kita bukan robot. Kalau robot tidak pakai remote, disuruh perintah ini ya, gerak dia. Dia nggak pakai mikir, nggak pakai dirasa. Pokoknya asal tombolnya hidup udah gerak. Itu robot sebenarnya. Kalau manusia, banyak pertimbangannya. Ya, tapi lihat di dalam kegentarannya justru Gideon mengalami mujizat Tuhan. Kita baca di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga. Balik lagi Hakim-Hakim ya. Ini karena menceritakan tentang kisah Gideon. Hakim-Hakim 7 ayat 3. Saudara lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara manusia. Hakim-Hakim 7 ayat 3 berbunyi seperti ini. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah dia pulang kenyang dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi waktu itu Gideon mengumpulkan, ya, mereka bukan tentara loh saudara. Mereka ini rakyat jelata, rakyat biasa, dikumpulin suruh pakai baju perang. Jumlahnya berapa? 32.000 orang. Banyak gak sih 32.000 orang? Saya kasih tahu ibu Yesus saya 2.000 aja udah banyak. Saya kekayaan ikut kakak yang 4.000 orang udah banyak saudara. Ini 32.000. Banyak banget kalau orang Surabaya itu, bukan banyak. Banyak, nah, gitu ya. Nah, Tuhan itu langsung seleksi. Dia bilang Gideon, tanya mereka, siapa di sini yang takut dan gentar? Balik. Nah, dia tak pilih, oh kamu penakut, oh kamu penakut juga, kamu suruh. Nah, dia cuma tanya, siapa di antara kalian dari 32.000 orang yang takut dan gentar? Silakan mundur. Padahal mereka udah bangun pagi-pagi, udah bawa senjata, udah pakai baju perang, saudara. Mereka mulai begini, dia kanan kiri. Kamu takut tidak? Dia coba dari, coret kali, takut tidak? Ya, aku takut. Mundur. Berapa yang mundur, saudara? 22.000. Banyak, saudara. 32 kurang 22, sisa berapa? 10.000 orang. Ternyata sebagian besar itu penakut, saudara. Tuhan tahu, gak perlu ngomong. Kamu takut, kamu gentar, silakan mundur. Gak perlu disuruh, mundur sendiri. Balik ke temanya. Nah, tinggalkan di dalam belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, masih di Hakim-Hakim ayat yang ke-7. Tadi dalam berapa saudara? 32 kurang 22 sisa 10.000 ya. Nah, seleksi yang kedua. Ini kayak seleksi pemilihan Indonesian Idol, kira-kira begitu. Ya. Kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan begini saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang dia begitu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediaman. Jadi seleksi yang kedua adalah ketika mereka disuruh minum di sungai. Kita akan lihat siapa yang minumnya dengan cara seperti anjing. Kalau dia minum pakai cara kayak anjing gitu, nah itu dah nggak masuk itu. Tapi kalau dia minumnya pakai tangan dia ambil begini kan, nah, dia kan masih bisa melihat. Nah itu yang dipilih saudara. Karena itu artinya mereka tetap berjaga-jaga kalau ada serangan musuh. Jadi yang dipilih mana? Yang ambil air pakai tangan. Sisa berapa saudara?
300 saja. Saya coba hitung pakai kalkulator ya. Dari 32.000 ke 300 orang. Itu pengurangannya berapa saudara? Berapa persen? 99%. Allah, Tuhan tuh gila banget ya pikirannya. 32.000 yang kumpul, yang terpilih hanya 300. Artinya 99%. Maaf, mundur semua. Itu cara Tuhan saudara. Tapi lihat, dengan seleksi Tuhan itu Tuhan menunjukkan mujizatnya buat bangsa Israel. Saudara tahu akhir dari cerita ini, mereka mengalami kemenangan yang besar. Mereka bisa mengalahkan bangsa Midian. Sampai raja-rajanya menyembunyi, sampai perhiasan-perhiasannya, harta mereka ayam memang dengan jelas. Saudara, kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan tuh nggak tanggung-tanggung untuk bekerja. Kalau dia mau berkati saudara, juga nggak tanggung-tanggung. Dia nggak tahan berkati buat saudara. Amin. Kalau berkati saudara, itu kita sangat lambangkan saudara. Itu cara Tuhan. Nggak bisa kita tangkap secara logika. Manusia otak kita ini terbatas saudara. Tapi lihat, Gideon dipakai Tuhan yang luar biasa. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia punya pengalaman saudara. Dia nggak punya pengalaman perang saudara. Ya. Tapi lihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidupnya untuk bangsa Israel diselamatkan dari bangsa Midian. Saat ini mungkin juga saudara sedang mengalami banyak hal yang di luar kemampuan saudara. Tapi harus saudara yakinkan, kalaupun saudara punya masalah besar, saudara harus pastikan bahwa pasti ada kemenangan buat setiap kita. Amin. Selalu ada yang namanya jalan keluar. Selalu ada yang namanya solusi. Itu di dalam Tuhan. Saudara harus mengakui dulu. Jangan saudara pikir, apakah selamanya saya miskin terus, saudara? Apakah saya selamanya kekurangan terus, Tuhan? Apakah selamanya saya sakit terus nih? Apakah saya nggak sembuh? Enggak, saudara yakini. Kalau saudara itu melewati yang namanya lembah kelam, itu cuma lewat, saudara. Ingat ya, cuma lewat. Ibaratnya kalau transit, bolehlah transit sebentar aja. Artinya apa? Cuma lewat, ada hitungan waktunya. Tidak akan selama-lamanya kamu di lembah kekelaman. Amin. Lembah kekelaman itu bicara lembah air mata, lembah bayang-bayang maut, lembah kematian saudara. Ketika saudara sudah tidak punya apa-apa, saudara mau berharap sama siapa? Saudaraku, keluargamu, anak-anakmu, masih berharap sama manusia. Saya mau kasih tahu, saudara pasti kecewa. Lihat, mau sekaya apapun keluargamu, kalau ketika saudara dalam keadaan kepepet, kejepit, saudara ingat ada Tuhan yang sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Allah akan mencukupi segala keperluanmu di dalam Yesus. Itu janji Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala perkara, segala urusan dapat aku tanggung, dapat aku selesaikan di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Itu janji Tuhan yang saudara harus deklarasikan terus sampai imanmu berkembang, saudara, sampai imanmu terus hidup, sampai kau yakin bahwa apa yang aku katakan, apa yang aku deklarasikan pasti terjadi dalam hidupmu. Aku tidak akan kekurangan apapun di dalam Tuhan. Amin. Nah, harus dari kitanya sendiri, saudara. Tuhan sudah berjuang buat saudara. Saudara juga harus berjuang buat dia diwujudkan. Ada kala kita dimanjak sama Tuhan. Maunya Tuhan aja yang bekerja. Tuhan tidak bekerja sampai hari ini. Masalahnya kita yang mau move on. Kita yang mau bangkit, saudara. Harus didorong, harus korek-korek itu. Baru bangkit. Saya juga mengalami seperti itu, saudara. Di satu titik ketika saya sadari, kok saya begini ya? Berarti bukan faktor uang yang menentukan untuk saya bangkit, untuk saya move on.
dari diri saya sendiri. Saya harus bangkit. Saya harus cepat sadar. Saya harus move on. Saya tinggalkan apa itu kesedihan segala macam rupa. Saya tinggalkan. Dan saya ketemu ayat yang biasa aja loh saudara. Kalau dibilang begini, kemarin waktu saya beli siapa, maka saya katakan hati yang gembira adalah bukan yang manjur, tapi semangat yang patah mengerikan tulang. Saya bilang, ya ampun ayat ini Pak, sering banget. Udah tahu ayat udah hafal, tapi pernah nggak ngalami? Hati yang gembira, artinya bukan untuk ada sukacita. Itu kita sendiri loh saudara yang memutuskan untuk aku tetap bersukacita dalam kondisi apapun. Maka di situ akan dilihat apa ayat berikutnya di Amsal. Hati yang gembira membuat wajah berseri-seri. Jangan kau berdiam di dalam kesedihan, di dalam ketidakberdayaan. Kalau kita bilang rewel terus, Tuhan aku gimana? Kamu bangkit, kamu harus semangat. Tuhan disediakan semua buat kamu. Tinggal kamu ambil dengan iman. Tinggal kamu katakan, kamu kerjakan itu sampai kamu diubah Tuhan. Ini saya alami loh saudara. Ya, saya bersyukur kalau saya dalam proses itu. Dan itu sebenarnya prosesnya itu bukan sebentar. Saudara, namanya di proses itu lama saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara sampai hari ini masih di proses Tuhan, memang lama saudara. Tak ada instan. Mana ada ikut Tuhan simsalabim? Mana ada ikut Tuhan? Tinggal membawa kembali ke telapak tangan langsung berubah. Enggak saudara, lama prosesnya. Bisa hitungan tahun, ya kita tak pernah tahu. Tapi yang pasti, kalau Tuhan beserta dengan kita, selalu ada perkara ajaib yang kita nikmati. Amin. Kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita terus berjalan dengan Tuhan, saudara lihat sesuatu yang di luar pikiran kita. Sampai pada akhirnya ketika berkat itu datang, saya dibuat tergabung-gabung sama Tuhan. Tuhan kok bisa ya? Saya dapat berkat ini. Saya nggak ngerti skenario Tuhan. Saya nggak pernah tanya bagaimana skenario Tuhan buat hidup saya. Dia sutradara, saya hanya pemain artisnya. Saya nggak pernah cari tahu gimana caranya. Saya hanya belajar percaya. Percaya dan terus percaya. Saudara, waktu bulan awal Agustus, tanggal 6 bisa pelayanan di Italia. Waktu itu kami persiapan mau KKR 2 malam, dan kami doakan dia. Saya mendadak ditunjuk menjadi penyembahan. Gak ada ngomong apa-apa. Nanti kumpul ya, kita doakan dia jam 9 pagi, ibu pimpin penyembahan. Orangnya memang modelnya main tunjuk-tunjuk gitu. Waktu itu masih jam 6 pagi. Saya cepat-cepat cari lagi. Aduh, ini gimana saya nggak ngerti kali gereja di Pemri ya. Saya nggak ngerti mereka tahu lagu apa gitu ya. Udah saya pilih 5 lagu. Saya cari anaknya juga. Anaknya bertahun jam 6. Nanti jam 8:30 baru siap-siap. Aduh, saya mencari kuncinya. Gimana ya? Sampai akhirnya begitu saya sudah latihan cari lagu, cari kunci, kemudian tiba-tiba ada satu barang kecil gitu. Seperti gini ya, ada bumbu-bumbunya gitu. Terus ada lagunya. Bu, kalau dicetit di sini. Ini apa sih saya bilang gitu? Itu mie katanya. Itu apa sih? Iya nanti ibu model kamu gitu. Dari apa? Masuk YouTube. Aduh, maksudnya apa? Saya katakan, saya kan persiapkan jangan gitu kan. Memang begitu bu katanya. Aduh, Tuhan dong sudah kasih pakai situ. Ada bumbu-bumbunya di atas. Sudah. Setelah penyembahan itu baru ada firman Tuhan. Saudara tahu, waktu saat itu pikiran saya kan terang-terang aja, hati saya juga tak mudah bulanan, biasa aja gitu. Tapi waktu mau doa penutup, ada lagu berkata, aku percaya. Kok tiba-tiba hati saya kok gimana ya? Kayak nangis gitu. Ini lagu apa sih? Padahal aku percaya, kan cuma begitu bahasanya. Nggak ada kata-kata lain yang saya rasa kok aku percaya, maksudnya apa ya?
Sampai akhirnya Bapak Gembala suruh kami berdiri. Sebelum dia suruh kamu kita angkat tangan, saya angkat tangan saudara. Dan dia bilang, angkat tangan kanan dan letakkan tangan kiri di dada. Ketika saya pegang dada saya, aduh, saya nggak tahu kenapa hati saya ini. Tuhan tuh kayak ngomong sama saya, kamu percaya aku enggak? Gitu. Kamu masih percaya aku enggak? Benar-benar percaya, sungguh-sungguh percaya. Itu Tuhan tuh kayak ngomong terus di hati saya. Saya nggak bisa jawab, saya nangis. Bapak Gembala bukan, karena saya pas berhadapan dengan dia. Istrinya di samping saya, Ibu Gembala. Dengan baik dia bilang begini, Ibu Gembala, tolong doakan Ibu Marlin. Pakai baik saudara. Waktu Ibu Gembala doakan saya, saudara tahu apa yang jadi sekarang terbiasa. Jangan khawatir dengan anak-anakmu, serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Di situ saya nangis. Tuhan lebih tahu kondisi hatimu. Bagaimana kau khawatir, mungkin kau kurang berserah sama Tuhan. Tuhan tuh ingetin, sadarin kita saudara. Saudara tidak bisa tutupi apapun itu di hadapan Tuhan. Akui Tuhan tahu, aku masih ragu dengan janji Tuhan. Seperti Gideon, sudah berkali-kali Tuhan berfirman, dia masih gak yakin lagi saudara. Kita juga seperti Gideon. Saya juga seperti Gideon. Udah banyak firman yang saya baca, saya dengar, mau belajar percaya sama Tuhan aja berlaku saudara. Karena apa? Fokus kita hanya apa yang ada di mata, di depan mata kita. Tapi Tuhan hari ini mengingatkan kita, lihat dengan mata imanmu, bukan dengan mata jasmani, bukan lihat kondisi situasi keadaan, tapi lihatlah janji Tuhan. Pegang terus, katakan itu dengan imanmu, sampai kau yakin bahwa keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu dipelihara Tuhan. Itu saudara, itu yang saya alami. Saya bersyukur kalau Tuhan masih terus berbicara dalam hati saya. Kalau Tuhan masih terus mengingatkan saya, menyadarkan saya. Doa saya buat jemaat Tuhan di sini. Mari, kalau saudara masih ragu sama Tuhan, kita ampun. Tuhan, aku masih ragu, aku masih khawatir. Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan lebih tahu, mengenal hatimu, mengenal hidupmu, lebih dari saudara mengenal dirimu sendiri. Itu yang Tuhan lakukan buat saya. Saya mau mengajak kita datang kepada Tuhan.